Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita kelompok 2 dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait strategi student center learning. Apa itu? Apakah itu? Nah, teman-teman yang khawatir, teman saya akan menjelaskan terkait apa itu student center learning. Namun, dalam tahap ini izinkan saya menjelaskan pendapat seorang Jacobson et al. Dalam bukunya Yamin 2013 yang mengemukakan bahwa berdasarkan prinsipnya, strategi pembelajaran dikategorikan dalam 3 jenis. Strategi yang pertama yaitu strategi questioning. Strategi ini merupakan metode tanya jawab bentuk penyajian pertanyaan yang harus dijawab, di mana guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dan sebaliknya peserta didik juga dapat memberikan pertanyaan kepada guru. Strategi yang kedua yaitu strategi teacher center. Dalam strategi ini dapat berupa penambahan pengetahuan yang ditujukan kepada tujuan pembelajaran. Guru memberikan informasi yang harus diingat dan dihafalkan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu strategi student center learning. Strategi ini merupakan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik berperan aktif menggunakan kemampuan yang mereka miliki dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Nah, menarik bukan? Poin ketiga ini akan lebih jelasnya dijelaskan oleh teman saya. Kalian simak baik-baik ya, karena tema ini dan strategi ini sangat menarik untuk dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi Student Center Learning adalah strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Dalam strategi Student Center Learning, guru memiliki beberapa peran, yaitu 1. Bertindak sebagai fasilitator. 2. Mengkaji kompetensi mata pelajaran. 3. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran. 4. Membantu siswa untuk mengakses informasi, menata, dan memprosesnya. 5. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar. Di samping itu, siswa memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kompetensi yang disampaikan oleh guru. Kedua, mengkaji model pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Ketiga, membuat rencana pembelajaran. Dan keempat, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Saya akan menjelaskan 4 langkah yang dapat diterapkan pada strategi pembelajaran Student Center Learning atau CSL. Langkah yang pertama adalah merancang aktivitas-aktivitas belajar berpusat pada siswa yang sesuai. Tentunya memfasilitasi siswa untuk dapat mencapai kompetensi pada kegiatan pembelajaran adalah hal yang diinginkan guru. Namun perlu diperhatikan bahwa guru wajib untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan belajar yang sekiranya dapat mengakomodasi karakteristik, gaya belajar, dan juga kebutuhan siswa. Langkah yang kedua adalah memilih strategi pembelajaran kooperatif yang tepat. Tentunya dengan keberagaman siswa yang ada di dalam kelas, guru harus dapat memfasilitasinya, yaitu dengan cara
mengimplementasikan pembelajaran kooperatif atau berkelompok agar siswa dapat dengan leluasa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya bersama teman-temannya. Langkah yang ketiga adalah memilih strategi penilaian formatif yang sesuai. Sebagaimana keinginan agar siswa dapat mencapai kompetensi utama, guru juga dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat menilai dirinya melalui teman atau dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar proses yang terjalin ketika pada kegiatan tersebut dapat menumbuhkan inisiatif, kerjasama, toleransi, dan berbagai keterampilan sosial lainnya. Langkah yang keempat adalah pengelolaan kelas pembelajaran berpusat pada siswa. Langkah ini merupakan panduan umum bagi seorang guru untuk mengelola kelasnya dan tertuang pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dari student-centered learning. Yang pertama adalah interaktif. Pembelajaran interaktif. Di sini peserta didik harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Bisa melalui pemberian tugas praktek atau tugas kelompok yang dapat mengimplementasikan ilmu secara langsung ke dunia nyata. Selanjutnya, pembelajaran mandiri. Di sini, pembelajaran mandiri adalah pendekatan pembelajaran yang mana proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif yaitu membuat peserta didik dari berbagai macam latar belakang bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum. Di sini, peserta didik secara bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pembelajaran yang mereka laksanakan. Yang keempat adalah kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, kelompok peserta didik akan memperoleh pengetahuan baru dengan mutu yang lebih baik, bersifat kontekstual dan relevan bila dibandingkan dengan pembelajaran individual atau independen. Di sini, peserta didik saling bekerja sama dengan teman atau rekan belajarnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah kontekstual. Nah, pembelajaran secara kontekstual ini adalah kaidah pembelajaran yang menggabungkan isi konten dengan pengalaman harian peserta didik, masyarakat, dan lingkungan alam. Pembelajaran secara kontekstual dapat meningkatkan rasa percaya diri karena dapat memahami hubungan antar teori dan praktik. Pembelajaran secara kontekstual juga membina pendekatan kerja kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecakapan praktik atau melakukan sesuatu dan berpikir merupakan asas dari pendekatan kontekstual ini. The last but not least, SCL atau Student Centered Learning ini sangat erat kaitannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Ditandai dengan langkah-langkah dan ciri-ciri yang saling berkesinambungan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kesiapan peserta didik itu sendiri. Nah, dengan SCL yang mampu melakukan pembelajaran interaktif, mandiri, kolaboratif, kooperatif, dan kontekstual, kami percaya bahwa strategi ini mampu merepresentasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Bagaimana? Menarik bukan? Apabila ada di antara kalian yang ingin memberikan pertanyaan, saran, komentar, ataupun kritikan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di proyek selanjutnya.